my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan sharing tentang pengalaman kehamilan di trimester kedua. Jadi hari ini aku udah masuk di bulan ke-7 dan aku bakalan sharing apa aja yang aku rasain kemarin-kemarin di trimester kedua. Jadi yang pertama itu aku ngerasain yang namanya gerakan janin. Ini adalah salah satu hal yang paling aku tunggu-tunggu karena aku tuh penasaran banget ya rasanya. Karena emang kehamilan pertama dan orang-orang bilang itu tuh rasanya bakalan gimana ya, unik gitu loh, sesuatu gerak di perut kita. Dan aku tuh ngerasain itu guys, aku ngerasain itu di bulan kelima. Di awal bulan kelima itu aku udah ngerasain sesuatu kayak gimana ya, nyut-nyut gitu ya, itu tuh nyenengin banget, ada gerakan janin dan aku udah ngerasain itu. Kemudian yang kedua itu nafsu makan. Untuk nafsu makannya sama sebenarnya, hampir sama seperti di trimester pertama kemarin. Tetap aja nafsu makanku naik karena di trimester pertama kemarin aku juga nggak mual muntah. Begitu juga di trimester kedua itu, sehingga nafsu makanku tetap aja naik. Dan di situ menyebabkan berat badan aku naik jadi 5 kilo lagi. Buat kalian yang udah nonton video aku di trimester pertama pasti tahu ya kalau trimester pertama kemarin berat badan aku itu udah naik 5 kilo jadi 65, dan sekarang berat badan aku udah 70. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Dan aku dapat pesen sih dari bidan aku kalau masuk di trimester ketiga besok aku harus ngurangin makan makanan dan minuman yang manis supaya besok berat badan bayinya nggak over gitu pas mau lahiran gitu. Dan untuk makanan sendiri masih sama ya, sama seperti di trimester pertama kemarin, tetap nggak boleh makan makanan yang mentah. Itu seperti daging mentah, daging setengah matang kayak gitu yang suka stick kayak gitu, pokoknya harus yang mateng. Dan juga sama juga kayak di trimester pertama kemarin harus ngurangin makan makanan kaleng. Pokoknya wajib banget buat konsumsi makan makanan sehat lah, of course buat si janin. Kemudian yang ketiga aku mau bahas di trimester kedua ini tentang aplikasi yang aku gunain. Jadi di sini aku pakai aplikasi yang namanya Pregnancy Plus. Sebenarnya banyak banget aplikasi kehamilan, tapi aku lebih milih ini karena ini tuh lengkap banget. Kalian nanti bisa buka di Play Store maupun di App Store. Pregnancy Plus kayak gini. Jadi di sini tuh ada gambaran tentang berat badan janinnya, kemudian untuk makanan yang harus dihindarin kayak gitu-gitu, terus tips-tips. Terus di sini juga kita bisa nyatet hal-hal apa aja yang mesti kita lakuin di tiap minggu gitu. Terus di sini juga ada catatan berat badan. Aku rutin banget nyatet berat badan di Pregnancy Plus ini mulai dari trimester pertama sampai sekarang. Jadi di sini aku bukain. Nah, ini kenaikan grafiknya kelihatan ya. Kenaikan grafiknya dari trimester pertama kemarin sampai sekarang udah naik 10 kilo. Kemudian selain itu di sini juga banyak banget nih activity tips kayak gitu-gitu, terus bacaan-bacaan yang bermanfaat banget buat ibu hamil. Aku saranin kalian download aplikasi ini. Kemudian selain Pregnancy Plus, aku nggak pakai aplikasi apapun. Aku cuma pakai satu aplikasi itu karena menurut aku itu udah lengkap banget isinya, udah semua tercantum di situ. Kemudian selanjutnya di trimester kedua ini, aku lebih banyak minum suplemen. Kalau kalian yang nonton videoku sebelumnya pasti tahu kalau di trimester pertama kemarin aku cuman minum Volamil Genio, itu pun di akhir-akhir trimester pertama. Nah, untuk trimester kedua ini aku selain minum Volamil Genio
juga minum suplemen penambah darah. Jadi bidan aku ngasih suplemen penambah darah itu untuk ngurangin ya rasa letih, lesu, lunglai. Itu emang aku rasain banget di awal trimester kedua kemarin karena aku sempet agak drop dan pusing, sering banget merasa pusing yang berlebih kayak gitu. Akhirnya aku dikasih suplemen penambah darah. Selain itu aku juga dikasih suplemen kalsium. Nah ini tuh penting banget katanya di trimester kedua karena di trimester ini janin butuh banget suplemen kalsium, tambahan kalsium untuk perkembangan tulang-tulangnya gitu. Nah di trimester 2 ini aku tuh nyaranin banget buat kalian minum suplemen kalsium ini. Bidan aku juga nyaranin banget karena kalsium itu dibutuhin banget sama janin, sedangkan kalau nanti asupan kalsiumnya kurang, dia bakalan ngambil kalsium dari tulang dan gigi kita. Nah, di situ aku pernah ngerasain gigi aku tuh cenut-cenut banget. Terus aku nanya ke bidan aku, kenapa sih giginya kok cenut-cenut? Padahal sebelumnya aku nggak pernah, jarang banget yang namanya sakit gigi. Nah, terus bidannya jelasin kalau di trimester kedua ini tuh asupan kalsium dibutuhin banget. Si janin bakalan ngambil kalsium dari gigi kita. That's why gigi aku rasa cenut-cenut. Akhirnya aku dikasih suplemen kalsium. Nah selain itu aku juga aku sempat minum 3 tablet yang namanya obat buat relax perut. Jadi waktu itu pernah perut aku kenceng banget rasanya. Itu tuh berasa seperti kram perut. Yang aku rasain tuh kayak nyeri banget, seperti kalau cewek mens gitu loh. Pasti kalian juga ngerasain, beberapa ngerasain ketika menstruasi dan perutnya tuh nyeri banget. Nah itu aku ngerasain di trimester kedua kemarin, ngerasain 2 kali, bener-bener sakit banget. Bahkan buat tiduran pun sakit perut aku. Terus buat jalan juga rasanya nyeri banget. Pokoknya persis banget seperti pas kita mens. Di situ aku tuh deg-degan banget karena perut aku juga rasanya kenceng banget. Akhirnya aku bawa ke bidan dan di situ bidannya ngasih semacam suplemen tablet gitu buat relaxing perut. Nah di situ aku juga nanya, ini kenapa sih penyebabnya tuh apa kayak gitu. Bidannya jelasin kalau salah satu penyebabnya itu biasanya karena kita ngampet pipis. Apa sih bahasanya? Nahan pipis kayak gitu, nahan buang air kecil. Nah itu salah satu penyebabnya. Jadi akhirnya dikasih obat relaxing karena kata bidan juga lumayan bahaya kalau itu nggak ditanganin, bakalan bisa keluar janinnya kalau perutnya kenceng kayak gitu. Terus aku ya alhamdulillah sih waktu itu minum sehari sekali, terus agak enakan. Kemudian hari kedua aku juga minum. Terus yang kasus yang kedua itu aku cuma minum 1 tablet dan langsung perutnya langsung enak lagi, nggak kram, nggak kenceng lagi. Dan di trimester kedua ini aku ngelakuin yang namanya cek laboratorium, cek torch. Ini tuh berguna untuk melihat apakah ada hepatitis B ataupun semacam HIV kayak gitu. Nah itu tuh untuk menentukan besok kita bisa lahiran secara normal atau tidak, seperti itu. Selain itu aku juga suntik TT di trimester kedua ini. Kenapa? Karena aku ngulangin guys, aku ngulangin dari awal gara-gara dulu kan pernah nih ya, sebelum nikah pasti kalian disuruh suntik TT kan sebagai persyaratan pernikahan kayak gitu. Selanjutnya 1 bulan selanjutnya kalau nggak salah ya, atau 3 bulan selanjutnya. Nah pokoknya setelah suntik TT yang pertama itu kan harus ada suntik TT yang kedua. Nah itu tuh aku nggak ngelanjutin kayak gitu loh. Jadi pas hamil ini wajib buat suntik TT, ngulangin dari awal. Jadi aku ngulangin program suntik TT itu di trimester kedua. Seperti itu. Selanjutnya nih tentang kosmetik. Jadi untuk kosmetik dan skincare itu pada dasarnya sama seperti di trimester pertama kemarin. Jadi sama-sama nggak boleh pakai obat jerawat, terus aku juga nggak pakai krim pemutih kayak gitu-gitu. Pokoknya sama pada dasarnya kayak di trimester pertama. Tapi aku lebih ngerasain di trimester kedua ini tuh kulit wajah aku tuh kering
yang bagian mana ya, pokoknya bagian sini tuh benar-benar berasa kering gitu loh. Aku nggak tahu kenapa ya, atau mungkin efek apa ya, aku nggak tahu lah, pokoknya lebih kering aja wajahnya. Akhirnya aku pakai pelembab yang aman buat ibu hamil kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan posisi tidur. Karena kalian juga tahu ya kalau di trimester kedua ini ukuran perutnya udah mulai buncit, dan aku pun merasakan gimana mulai susahnya nentuin posisi tidur yang bener, yang pas. Dan dokter aku selalu nyaranin buat tidurnya itu miring ke kiri supaya kalau kata dokter sih asupan gizi dan nutrisinya tuh pas kita posisi miring ke kiri itu tuh pas gitu loh, bisa maksimal masuk ke janinnya kayak gitu. Tapi ya walaupun kayak gitu kan tetap aja ya pegel gitu loh rasanya. Kadang aku tuh tidur udah miring ke kiri, udah aku ganjel bantal yang sebelah sini supaya aku nggak usil gitu loh tidurnya. Tapi tetap aja pas bangun kadang udah terlentang, kadang udah madep ke kanan kayak gitu. Sebenarnya madep ke miring ke kanan pun nggak apa-apa kalau misal kita pegel gitu madep ke kiri, tapi tetap aja ya kadang tuh enakan terlentang kayak gitu. Tapi kalau terlentang, aku tuh pernah dan sering banget sih sebenarnya di trimester kedua ini ngerasain yang namanya tulang ekorku tuh sakit guys. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau tidur terlentang, mungkin karena beban yang mulai berat atau gimana, pokoknya rasanya tuh nyeri banget. Itu sebenarnya udah masuk ke keluhan yang aku rasain ya. Untuk keluhan selanjutnya, bukan keluhan sih, ini cuman apa ya, sesuatu yang agak ya agak nggak biasa gitu lah. Pokoknya di trimester 2 ini selain aku ngerasa tulang ekorku sakit gitu, gimana ya, rasanya tuh sakit, pegel gitu kalau pas aku tidur terlentang. Selain itu aku juga sering ngalamin yang namanya kram kaki. Jadi pas tidur tiba-tiba kebangun gara-gara kakinya kram, terus pas apa ya, kadang aku lagi diem, lagi santai kayak gitu, relax gitu pun kadang juga tiba-tiba kram kayak gitu. Apalagi kalau pas buat jalan lama kayak gitu, terus habis itu tiba-tiba kram kayak gitu juga sering. Tapi apapun itu yang aku rasain di trimester kedua ini, aku benar-benar bersyukur banget karena ya aku udah ngerasain yang namanya gerakan janin, kemudian berat badan aku naik dan lain-lain sebagainya. Pokoknya aku happy untuk semua itu. Apapun yang aku rasain, aku seneng banget. Dan buat kalian yang mau sharing juga tentang trimester kedua kalian, bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau mungkin kalian yang mau nanya-nanya juga bisa ya di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja dari aku. Thanks for watching, dan kalau kalian suka sama video-video aku, jangan lupa buat like dan subscribe. Thank you.